Ini saya boleh nggak? Boleh dong. Puasa nih. Oh, lagi puasa. Oh iya lupa. Iya. Chandra Dian Dipa Dian Chandra. Dian Dipa Chandra ini memilihnya burger. Burger, karena gue tuh emang suka burger dan menurut gue burger itu makanan yang rock and roll lah. Mangapnya mesti gede kan? Gitu kan langsung. Wah, nggak bisa burger pakai. Yeah! Yes, saya. Walker juga manusia. Selamat datang di Menunggu Beduk Maghrib. Maaf. Nggak biasa jadi rocker. Ternyata menyulitkan diri sendiri ya. Ya. Mohon maaf ya Pak ya. Iya. Ya, jadi saya ambil dulu sementara stylenya, tapi ternyata nggak berhasil. Oke. Karena kebetulan saya sedang panas dalam. Oi. Saya minum dulu ya. Oh, kesini. Ini saya boleh nggak? Boleh dong. Puasa nih. Oh, lagi puasa. Oh iya lupa. Iya. Biji Lupa, saya lupa. Udah. Oke, kita ketemu lagi di Menunggu Beduk Maghrib. Sabar, semua pasti ada Waktunya. Tadi mencoba menjadi Kang Chandra ternyata susah ya. Oh iya. Itu nggak semua orang bisa, bahkan semua rocker di dunia, di Indonesia maupun dunia, nggak ada yang bisa menyamain suara dia yang tinggi banget. Tinggi cita-citanya. Tapi tak tinggi. Itu gampang berlatihnya, itu kita harus narik pernapasan ke dalam dulu. Ditarik pernapasan sampai leher. Gitu. Nggak jadi rocker, jadi King Kong gitu. Susah ternyata ya. Akhirnya sedang sekali karena Beduk kehadiran seorang legend ya, yang semua orang tahu. Begitu kita bilang rocker juga manusia, kita langsung larinya ke arah siapa lagi kalau bukan Mas Ikang Fauzi. Kang Cade. Aduh. Kang. Ya. Wah, ada Bang. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Dian Dipa Chandra. Iya. Itu adalah Nama asli saya. Itu merupakan gabungan 3 nama wanita ya. Dian, Dipa, dan Chandra. Hasilnya? Dian Dipa Chandra. Iya. Itu 3 nama wanita betul? Gue nggak tahu sih. Cuman iya sih kayaknya. Dian. Iya ada wanita Dian. Semua, Dipa kan? ada cewek. Chandra tuh Chandra. cowok. Tapi banyak juga yang cewek. Chandra Winata. Iya. Cewek. Kalau Chandra Hadiwinata cowok. Cowok ya. Kalau Chandra Darusman cowok. Cowok juga ya. Ya kan? Ya agak unisex berarti ya. Iya. Chandra itu penting. Chatting. Udah chatting. Selain bernyanyi, sekarang kita juga sulit untuk mendapatkan berita tentang Dian Dipa Chandra ini. Maksudnya jarang sekali kita melihat Kang Chandra itu tampil lagi di TV. Apa kesibukan yang sekarang dilakukan nih sama Kang Chandra ini? Iya, sebenarnya kemarin-kemarin ini ya kita jarang di TV karena ya untuk musik sebenarnya udah media di TV-nya udah jarang ya. Betul itu. Memang kita, untuk musisi memang medianya udah jarang. Jarang gitu kan untuk TV ya. Untuk di TV gitu, untuk kita mau promo juga agak susah ya sekarang kalau nggak nggak ada segmen khusus tentang musik. Nah itu yang acara di TV. Ini mah ada acara musik lah gitu ya, di TV. Gitu Sekarang kan, jarang acara musik. Jarang banget gitu. Mau nyetel video klip juga di mana gitu. Akhirnya kita ya ke kanal-kanal seperti ini. Kanal digital mainnya akhirnya. Oke. Ada sampai mental gitu. Digital digigit sampai mental. Kirain digital digigit sama yang sintal. Cinta. Nah, jadi kan telat banget ketawanya.
Nah, terus kemarin juga pandemi kan, pandemi entertain kita turun, kita nggak ada manggung segala macam, musisi agak kesulitan. Tapi sebenarnya hampir semua ya. Semua. Nah, jadi tapi kemarin kita Bukan sempat hanya musisi, bahkan orang entrepreneur, pengusaha-pengusaha juga sama, banyak yang kesulitan. yang pengangguran juga pada susah gitu. Yang pengangguran juga bingung mau nganggur di mana lagi orang. Semua pada nganggur ya kan. Saingan makin banyak pengangguran. Akhirnya ya. Dia mau jadi pengangguran yang eksis juga susah. Orang pada nganggur semua kan. Nganggur semua. Jadi semakin ketat persaingan gitu persaingan kan. ketat. Jadi penganggur aja susah gitu. Kalau jadi pengangguran itu sulit sekarang. Nah, makanya kemarin jadi sempat akhirnya kita harus kreatif kan, ngapain lagi? Akhirnya gue jualan burger. Jual burger. Jual burger. Itu sempat menjadi pertanyaan nggak sama banyak orang, kenapa Candil jual burger? Maksudnya kok ya dari musisi rocker kemudian ke kuliner? Sebenarnya gue emang senang makan kan, jadi gue kalau Tapi nggak sedang makannya soalnya loh. kenapa? Karena Candil nggak terlihat orang yang sedang makan gitu. Oh, gue menikmati aja kalau makan. Soalnya, jadi sebenarnya dulu sebelum pandemi memang gue pengen punya bisnis kuliner. Gitu. Dan gue akhirnya kita bikin burger aja. Oke, gitu. kita lanjutkan lagi ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Oke. Kenapa milihnya burger dan bagaimana perjalanan burger yang dijalankan, bisnis yang dijalankan oleh Kang Candil ini. Oke. Jangan kemana-mana ya. Oke. Sini aja. gitu. Biar saya kemana-mana. Tetap di Beduk Maghrib. Sabar, semua pasti ada. Waktunya. Kita kembali lagi di Menunggu Beduk Maghrib. Sabar, semua pasti ada. Waktunya. Mantap. Itu kalau diukur pakai alat pengukur Seismograf. Apa namanya seismograf ya? Itu berapa hitungannya? Satuannya itu apa? Satuannya itu watt. Itu 350 watt kayak. Sama kayak setrikaan. Saya nggak pernah dengar ada penyanyi satuannya watt. Suara dia tuh satuannya 350 watt. Tuh rocker apa bohlam? 350 watt. Enggak, kalau setahu saya oktav. Iya, betul. Kan kalau Maria Carey kan tuh dari bisa sampai 7 oktav. Ya kan? Kalau gue paling berapa ya? 3 oktav kali ya. Maksudnya juga Karena ini tinggi. kan karena startnya beda gitu kan. Ada yang dari bass. Kalau gue suara ke bawah nggak kuat, nggak bisa. Nggak ada powernya. Ada deh. Nah, itunya. Gue mulainya dari tenor. Dari tenor. Iya. Jadi kan itu kan sopran, alto, tenor, bariton, mahakam, sama bariton. Itu kan suara jenis suara kan? Iya. Ya kalau di bariton kan suara bariton gimana? Ya gitu di tengah-tengah. Nah, suara bariton kalau suara mahakam sini. Itu suara mahakam. Ada krauk-krauknya dikit. Karena itu gue ingetnya kalau makan bubur gue. Bubur mahakam ya. Kalau saya mahakam barito. Iya barito. Iya bubur barito. Kalau mahakam tuh saya inget itu. Satu orang naik motor, satu orang berdiri. Begitu ada Satpol PP, yang berdiri naik motor lari. Aduh, Anton tahu dong Anton. Angelo dia kan dulu Angelo. Ya, udah tahu kan Angelo apa? Tahu Angelo kan? Nggak tahu. Iya, tahu kan? Angelo tuh antar jemput lontong. Ya, buka puasa, lontong buat buka puasa. Buat buka puasa ya, cuma. Balik lagi sama buka puasa, kita ngomongin masalah burger nih. Burgernya kenapa Chandra Dipa Dian Chandra ini memilihnya burger? Burger, karena gue tuh emang suka burger dan menurut gue burger itu makanan yang rock and roll lah gitu kan. Karena mesti di-grill, ada api-apinya gitu kan, orang banget gitu. Hot gitu kan. Terus ada patty-nya gitu kan. Terus mengingatkan gua akan stage panggung rock gitu kalau bikin burger tuh gitu kan. Jadi, di situ analoginya ya. Analoginya. Melihat sebuah burger adalah melihat sebuah penampilan panggung rock. Iya, apalagi pas mau makan kan harus mangapnya mesti gede kan. Gitu kan. Wah, nggak bisa burger pakai. Nggak bisa. Ada ya. Mau jaim-jaim gitu susah. Nggak bisa ya. Niup Harus suling. gimana makan burgernya? Kalau
Nggak bisa ya. Oke. Nggak bisa disedot soalnya makan burger. Nggak ada. Emang sumsum bersedot. Nah, itu bagaimana, kenapa resepnya dari mana dan bisa yakin burger ini enak dan akhirnya dibisniskan dan dijual, itu bagaimana awal kisahnya? Ya, gue ketemu temen gue, dia memang ya di stylenya tuh American burger kan. American burger. American burger. Ya. Burger. Jadi tidak banyak saus. Wow, saus. Orang bule ngomong saus. Chili. Hot chili. Hot chili ya. Yes. Kecapnya sedikit. Kecap. Ya. Jadi memang kita ngandelin patty-nya sama di situ ada campuran brisket juga, daging asap gitu kan. Jadi ada Smoky. ada onion ringnya itu yang pakai crispy gitu. Oh, Ada jadi nggak tepung. utuh, bawangnya tuh nggak utuh dikasih fresh gitu, tapi digoreng dengan Goreng tepung. dulu, pakai goreng crispy. tepung crispy gitu. Jadi kalau ini gitu ada krenyes kan, kalau dibakar, kalau dipanggang itu kan jadinya di grill itu ada krenyesnya kan, ada minyak-minyaknya sedikit keluar dari itu kan. Nah, terus itu. Jam berapa sih sekarang nih? Belum buka ya? Aduh, dikit. Baru segmen awal dia ngomongin burger. Tapi itu enak juga ya. Enak juga. Enak juga. Nah, tapi ya ternyata pas gua baru memulai, masuklah pandemi. Ya Allah. Nah, jadi pada waktu itu orang ya, pandemi awal kan emang kita takut banget ya. Tapi emang Takut lebih banget. parah sih yang awal ya. Awal tuh yang- bener-bener mau buka aja kita takut Satpol PP lah, Iya, apa semua gitu kan. lagi galak-galaknya tuh. Lagi galak-galaknya. Terus virusnya juga masih ganas-ganasnya. Masih ganas-ganasnya gitu. karena masih banyak yang belum tertular gitu. Nah, jadi ya udah kita vakum sampai setahun malah gitu. Dan sekarang masih berlanjut burgernya. Masih berlanjut tapi survival mode. Survival mode. Jadi gue tetap jualan tapi karena gue nggak pengen burger ini musnah dari muka bumi gitu. Wah. Burger yang gue ini kan, karena menurut gue enak gitu. Jadi Dan gua bertahan sayang dulu. resepnya ya. Sayang resepnya, tapi alhamdulillah nih gue akan buka di Kota Baru Pariangan. Nanti ada. Meninggalkan Jakarta dong berarti. Jakarta kan tetap buka ya. Tetap buka. Tapi belum gue blow up lagi gitu. Oke. Jadi akan besar-besar di Bandung, di Kota Baru Pariangan. Oke. Jakarta juga tetap akan ada. Nanti setelah pandemi kelar, insya Allah mudah-mudahannya nih burgernya kembali menggelegar, Menggelegar lagi. hot, Gitu. menyemarakan bisnis kuliner tanah air. Dan bisa menit. Menunggu pedang, maghrib. Ya, sabar. Semua pasti ada. Waktunya. Dulu kita mengenal, banyak yang belum tahu mungkin ya, para pemirsa, para penonton Kanal Bedu, bahwa Kang Candil ini dulu katanya playboy. Masa sih? Iya. Kata cewek-cewek yang pernah curhat ke saya. Kenapa cewek yang curhat? Kenapa curhatnya ke lu? Bener gak sih anggapan itu? Apa karena musisi kali ya gampang banget dapetin cewek zaman dulu gitu? Harus kita build kayak gitu ya. Kita rock and roll itu identik dengan playboy. Gitu kan. Jadi emang itu settingan. Settingan aja. Ternyata dari dulu udah settingan ya? Iya udah settingan. Dan ternyata ya kalaupun ada cewek di belakang itu ya udah jangan di itu lah. Cuma settingan. Jangan dianggap serius ya. Padahal itu. Iya. Tapi benar. Iya, gue dari SMA tuh emang terkenal kecengan gue tuh banyak. Oh iya? Tapi sampai level keceng aja. Gebetan aja ya? Gebetan Nggak sampai diterusin, sampai dipacarin, sampai diseriusin? Enggak. Nah, jadi mungkin orang makanya cewek-cewek banyak yang patah arang gitu kan. patah hati. Dia cuma main-mainin gue aja gitu kan. Padahal gue nggak berani nyatain. Padahal Kang Candil nggak serius ya? Karena sekali serius bubar. Masih ada. Oh, masih ada. Ntar gue dimarahin. Itu bercandaan orang gitu mulu kan. Serius udah bubar. Serius udah bubar. Enggak, mereka masih tetap ada. Serius Serius masih ada. masih ada. Gue sekarang Yang udah nggak ada,
Iya, gue udah nggak serius sekarang kan. Enggak, berarti kan tulisnya masih ada. Berarti yang udah nggak ada yang candilnya kan? Ya Allah, nggak ada yang tahu ya masuk waktu. Bukan itu. Seriusnya masih ada. Masih ada. Yang udah nggak ada. Yang nggak ada ya udah nggak ada. Cuman gue udah nggak jadi vokalis serius lagi gitu. Iya. Kayak Cagur masih ada nih. Ya kan, nah Denny sama Wendy. Saya sama Nardi yang udah nggak dicagur lagi. Oh gitu. Iya. Kenapa itu? Kenapa bisa kalau gitu? Kalau Nardi keluar, harusnya dikeluarin. Tapi keluarin diganti temen ada main sepeda, Wendy. Kenapa dikeluarin, kurang lucu atau kurang ganteng apa? Nggak tahu, katanya sih saya deket sama cewek manajer. Saksinya Doli sama Angge dah. Almarhum. Ya Allah. Ya, tapi memang itulah perjalanan. Nah, perjalanan Kang Chandil sendiri seperti apa sih dari dulu sampai menjadi seorang rocker terkenal, dari yang masih orang manggil Dian, Chandra atau Dipa sampai panggil Chandil itu prosesnya seperti apa perjalanannya? Seperti apa ya? Seperti pada umumnya. Ya, yang bisa berbagi sama kita yang kerikil-kerikilnya kan, yang udah bisa memotivasi kita, yang bisa buat kita jadi kuat dalam menjalani hidup bahwa ini loh, untuk bisa mencapai cita-cita harus seperti ini kita jalaninnya. Iya, sebenarnya tuh gua dulu ngeband itu kan mulai dari SMA yang ngeband-band gitulah, terus mulai seriusnya kan di kuliah kan. Gue pengen punya band yang keren gitu kan. Sebenarnya nggak cita-cita punya band kayak serius itu enggak. Itu karena itu kan. Jadi justru yang band yang nggak gue seriusin malah serius membawa Kang Chandil menuju cita-cita. Cita-cita karena memang di band itu memang nggak ada beban gitu. Gue mau manggung di band serius itu ya sesuka hati gue aja, mau jadi apa. Kalau band yang lain kan gue mesti keren gitu kan. Nah, itu nggak kesampaian tuh yang keren-keren, band keren tuh nggak dapat gitu kan. Malah ternyata band yang gue gila-gilaan, gue yang nggak ada beban malah jadi itu yang keangkat gitu. Jadi itulah yang bisa kita ambil dari pelajaran itu apa berarti? Berarti sebenarnya begitu gue main di band series itu gue sebenarnya bermain dengan jujur gitu, maksudnya yang gue pengen, jadi membawa aura happy-nya gue di situ, justru nggak ada bebannya itu. Jadi orang mungkin lebih enjoy ngelihatnya ya di situ ya, karena di situ gue nggak ada tekanan, nggak ada apa-apa gitu di situ. Nah justru ya itulah pelajaran yang bisa kita ambil ya Kang Chandil ya, bahwa jika kamu ingin menjadi sesuatu, be yourself. Ya, jadilah diri sendiri, jujur sama apa yang ingin kamu sampaikan. Ngelawak pun juga harus jujur, nggak boleh bohong, karena jokes itu lawakan-lawakan tuh nggak boleh dibuat-buat, nggak boleh dilucu-lucuin. Begitu keluar dengan jujur, dengan natural, itu akan lucu dengan sendirinya. Ya, betul. Jadi apapun yang kamu inginkan, ingin menjadi pengusaha, jadilah pengusaha yang jujur. Ingin menjadi seorang profesional, jadilah profesional yang jujur. Apapun profesi kamu, kalau kamu jujur, akan membawa kepada keberuntungan. Ya. Walaupun banyak yang bilang, jujur bakal hancur. Itu adalah godaan setan yang terkutuk. Luar biasa. Berarti yang bilang tadi setan ya? Bukan. Itu bisikan-bisikan. Bisikan-bisikan. Kadang-kadang ada yang bilang, alah zaman sekarang yang haram aja susah, apalagi yang halal. Itu pembelaan, jangan diikuti. Betul. Sekali lagi, pokoknya segala sesuatu yang membisikkan dalam sadubari kita, kalau itu yakin itu adalah tidak baik, jangan pernah diikuti. Jangan pernah mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata. Saya tahu ya. Gitu. Terima kasih buat pelajaran hidupnya Kang Chandil, singkat, sederhana, tapi poinnya jelas. Jujur. Iya. Jujurlah akan membawa kita seperti Kang Chandil seperti saat ini. Kan ada pepatah mengatakan, jujurlah pada raja. Itu mah lagunya Raja. Jujurlah padaku, bila kau lagi cinta. Tapi saya jujur senang kehadiran Kang Chandil pada hari ini. Terima kasih banget sudah hadir memberikan warna dalam program Menunggu Beduk Maghrib ini. Kehadiran Kang Chandil ini sangat membuat kita tuh jadi lebih semangat. Aura rockernya, energinya pun tertular kita. Saya juga jadi lebih semangat ngebawain acara ini gitu kan. Yes, sekali lagi terima kasih. Ya, kita ketemu lagi. Ya, saksikan terus
program kita menunggu berdaun bagus. Sabar, semua pasti ada. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yeah.